Di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial membuat daftar isi secara otomatis. Saya sudah menyiapkan bahannya di sini berupa makalah. Ada beberapa hal yang perlu teman-teman pahami. Teman-teman harus bisa membedakan antara bab dan juga subbabnya, karena ini nanti bisa berpengaruh pada format yang digunakan. Selain itu, saya juga sudah menyiapkan halaman kosong setelah kata pengantarnya, yang nantinya ini akan menjadi tempat daftar isi otomatisnya ya. Oke, kita mulai ya teman-teman. Pertama di sini dari kata pengantar. Ini dia masuk ke dalam kategori bab. Oke. Kita blok, lalu pilih heading 1, klik kanan, pilih update heading 1 to match selection. Oke, sudah. Selanjutnya kita scroll ke bawah. Ini ada judul daftar isinya. Kita blok juga, kita pilih heading 1. Jadi untuk yang selanjutnya itu, bab-bab selanjutnya itu tidak perlu diatur lagi ya, karena sudah diatur waktu awalnya. Oke, lanjut ke bab 1 ini, dia masuk ke bab menggunakan heading 1. Lalu A ini kita blok, D ini menggunakan heading 2 ya teman-teman, karena dia ini termasuk ke dalam kategori subbab. Lalu pilih klik kanan, update heading 2 to match selection. Sudah. Oke, kita scroll lagi. Ini B, heading 2. Lalu bab 2 pembahasannya ini kita pakai heading 1 ya. Oke, untuk setiap babnya pakai heading 1 dan subbabnya itu pakai heading 2. Oke, teman-teman. Saya percepat ya videonya ya. Oke, teman-teman, ini kita lakukan sampai ke halaman terakhir. Daftar pustakanya juga ini kita blok, dia pakai heading 1. Oke. Sudah. Selanjutnya kita kembali ke halaman yang saya kosongkan tadi, yang hanya saya tulis judul daftar isinya. Oke. Ini dia teman-teman. Lalu kita ke reference, pilih table of content, pilih yang automatic table 2. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Ini teman-teman bisa atur di sini. Lalu kita atur fontnya. Di sini saya pilih Cambria. Lalu untuk ukurannya di sini 12. Warnanya hitam. Lalu bold. Oke. Enter. Nah, tampilannya dia akan seperti ini teman-teman ya. Oke, kita lihat sampai bawah. Ini. Nah, di sini kan masih ada kelebihan nih teman-teman. Ini bisa kita perbaiki agar lebih rapi lagi. Caranya ini, bab 1 ini kita ketik ya, pendahuluan. Lalu untuk yang ini kita bisa hapus ya. Nah, ini ya teman-teman, bisa diatur. Lakukan hal yang sama juga untuk yang bagian bab 2 ini, pembahasan ini. Nah, tekan saja kursornya, dia akan otomatis terhapus ya. Letakkan ujung kursornya itu di belakang angkanya. Nah, seperti ini.
otomatis nomornya juga itu akan menyesuaikan ya, karena manfaat dari dibuatkannya daftar isi otomatis ini, dia sudah bisa mengcover secara otomatis termasuk nomor halaman. Jadi dia sudah diatur secara otomatis. Nah, ini tinggal diinput saja. Yang ini juga kita rapikan. Kita ketik saja ya beberapa kata ini. Oke. Ini kita hapus. Oke. Nah, kurang lebih penampilannya seperti ini ya teman-teman untuk daftar isinya. Oke, mungkin sekian ya tutorial mengenai daftar isi otomatisnya. Daftar list dengan menggunakan format yang berjenjang ya. Seperti ini contohnya 1.1, kemudian di bawahnya 1.1.1 dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya numbering. Numbering ini fungsinya untuk mematikan atau mengaktifkan kembali sebuah format list yang berdasarkan huruf atau angka. Selain itu, di sini juga ada increase indent dan decrease indent. Nah, ini juga bisa mempermudah kita ketika membuat multi-level list gitu ya. Sekarang kita coba terlebih dahulu. Nah, numbering library. Numbering library ini misalnya kita gunakan yang sudah ada saja ya. Misalnya ini. Nah, 1.1 misalnya pendahuluan. Nah, enter, otomatis dia akan 2. Tinggal kita increase indent. Nah, gini dia. Bisa dipilih formatnya A atau 1.1. Increase indent dan increase indent ini fungsinya untuk mengurangi dan menambahkan jumlah dari subtemanya ya teman-teman. Oke, dan penerapannya di makalah saya itu seperti ini dia. Nah, ini contoh saya menerapkan numbering list multi-levelize ya. Ini tanda seperti ini itu artinya numbering listnya itu sedang aktif. Ini saya menggunakan format 1 untuk subtemanya. Dan seterusnya ini ada di bawahnya ini ada 2. Nah, selain itu manfaat dari numbering list ini juga dia mensejajarkan antara subtema yang satu dengan subtema seterusnya sehingga tidak campur dengan anaknya begitu. Oke teman-teman, mungkin sekian